Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, panenan melimpah tetapi pekerja sedikit. Inilah judul dari renungan hari ini. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar di sinagoga mereka, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan segala penyakit dan segala kesakitan di antara orang-orang banyak. Ayat ini meringkas pelayanan Yesus dengan kata-kata yang hampir sama dengan bab 4 ayat 23, yaitu pengantar khotbah di bukit. Perhatikan kata kerjanya, Yesus berkeliling, mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan. Ia menugaskan murid-murid untuk menjadi mitranya dalam kegiatan ini. Meskipun ia tidak menugaskan mereka untuk mengajar sampai setelah kebangkitan. Dengan demikian, pelayanan murid-murid tumbuh secara alami dari pelayanan Yesus. Yesus memberikan bentuk yang akan diambil oleh pelayanan mereka. Pertama-tama, melalui teladan pelayanannya, dan kedua, melalui penugasan ini. Tetapi ketika ia melihat orang banyak itu, ia tergerak hatinya karena mereka dianiaya dan tercerai-berai seperti domba tanpa gembala. Kata untuk merasa kasihan dalam bahasa aslinya disebut esplaneschiste, kata yang sangat kuat yang berasal dari kata splachna yang berarti perut. Kata ini mengungkapkan belas kasihan yang muncul dari bagian terdalam diri seseorang. Saat ini kita akan menyebutnya belas kasihan yang tulus. Dalam ayat-ayat lain di mana esplanceniste digunakan dalam Injil ini, Yesus tidak hanya merasakan belas kasihan, tetapi juga menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang banyak, dan mengembalikan penglihatan kepada orang buta. Dengan kata lain, esplanceniste mendorong tindakan. Kata untuk dilecehkan dapat menggambarkan seseorang yang dirampok oleh orang-orang rakus atau diganggu oleh orang-orang yang tidak berbelas kasih. Kata tidak berdaya berarti terbaring, terlentang. Matius menggambarkan orang banyak bukan sebagai musuh Yesus atau sebagai objek ejekan. Yesus tidak menunjukkan kemarahan atau frustrasi terhadap mereka. Tidak ada ungkapan apakah mereka tidak akan pernah belajar atau ada apa dengan mereka. Tidak ada tatapan sinis saat ia menyaksikan mereka melakukan kesalahan lagi. Yesus tahu bahwa orang banyak itu tidak berdaya. Itulah sifat domba, tidak berdaya. Domba jantan dapat membela diri dari predator dan kambing dapat dengan lincah memanjat bebatuan yang berbahaya. Tetapi domba kesulitan bahkan untuk mencari makan sendiri. Domba membutuhkan seorang gembala. Tanpa gembala, mereka akan binasa. Orang-orang Farisi memandang orang biasa sebagai sekam yang harus dimusnahkan dan dibakarkan. Yesus memandang mereka sebagai panenan yang harus dituai dan diselamatkan. Orang-orang Farisi dalam kesombongan mereka mengharapkan kehancuran orang-orang berdosa. Yesus dalam kasih-Nya mati untuk keselamatan orang berdosa. Domba tanpa gembala, ungkapan ini mengingatkan kita pada beberapa bagian perjanjian lama yang menggambarkan umat Allah sebagai kawanan yang diabaikan oleh gembalanya. Baik Yeremia maupun Yeskiel menggambarkan Daud sebagai gembala Israel yang baik di masa depan. Yesus menampilkan dirinya sebagai Daud yang dijanjikan. Pengamatan Yesus bahwa domba-domba itu tidak mempunyai gembala
adalah kritik keras terhadap orang-orang Farisi yang seharusnya menjadi gembala-gembala mereka. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, murid-murid ini mungkin adalah ke-12 orang yang akan segera dipanggil Yesus, atau mungkin juga kelompok yang lebih besar. Panenan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita mengharapkan Yesus memanggil murid-murid untuk mulai bekerja. Namun ia berkata, karena itu berdoalah supaya Tuhan pemilik panenan mengirimkan pekerja-pekerja ke ladang panenannya. Tindakan itu berada di tangan Tuhan, pemilik panen. Kita dapat terhibur oleh realisme Yesus. Tugas itu sangat berat, tetapi statistik dan kuantitas bukanlah realitas utama. Satu-satunya realitas yang patut ditanggapi dengan sangat serius adalah Allah yang hidup. Para murid diperintahkan untuk berdoa bagi para pekerja. Naluri kita sangat berbeda. Kita akan berdoa untuk para pengkhotbah hebat, cendekiawan brilian, musisi berbakat, administrator yang bijaksana, penggalang dana yang efektif, atau orang-orang yang memiliki visi besar, orang-orang yang berkecukupan. Sebaliknya, Yesus memanggil kita untuk berdoa bagi para pekerja biasa. Meskipun Allah dapat menggunakan orang-orang berbakat, sebagian besar pekerjaan-pekerjaan Allah dilakukan oleh murid-murid yang biasa, yang hampir anonim dan bekerja di belakang layar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dewasa ini sangat sulit sekali anak-anak kita untuk bergabung menjadi seorang pelayan Tuhan. Ada banyak kongregasi yang mengalami kesulitan karena tidak ada lagi orang-orang muda yang mau ambil bagian menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan, menjadi seorang imam, menjadi seorang biarawan-biarawati. Ada banyak para suster yang membuat intensi-intensi khusus untuk dikirimkan panggilan-panggilan. Sebab semakin sedikit orang yang mau menjadi biarawan-biarawati. Hari ini Yesus mengajak kita, mengundang kita untuk berdoa bersama-sama agar kita berdoa kepada Tuhan, pemilik panenan, agar dikirimkan pekerja-pekerja yang mau bekerja di ladang Tuhan. Dengan doa-doa kita, pastilah Tuhan akan mendengarkan dan menggerakkan hati orang-orang muda untuk mau bekerja di ladang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun haruslah juga tergerak untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, menghadirkan kasih Allah. Tidak harus menjadi seorang biarawan-biarawati, tetapi bahwa kita hadir di tengah orang-orang kecil, di tengah-tengah orang-orang miskin, mendengarkan segala keluh kesah mereka, mendengarkan beban-beban yang mereka hadapi. Ini juga satu kesaksian bahwa kita hadir untuk mereka, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, keteguhan kepada mereka semua. Semoga lewat bacaan hari ini kita semua digerakkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, mewartakan kasih Tuhan. Amin.